Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para pemirsa Al-Ma'tuk TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikembalikan untuk bertemu secara online melalui program di antara program kajian Al-Ma'tuk TV, dan alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mudah-mudahan itu menjadi tambahan amal soleh bagi kita semua. Seperti biasa, kita akan mengkaji kitab adab yang diambil dari kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu adabul istiqadh minan naum. Adab ketika seorang bangun dari tidur. Ya, kata beliau, innal istiqadh minan naum ni'matun minallah. Sesungguhnya bangun dari tidur itu merupakan nikmat dari Allah. Idh madda lil insani fi ajalihi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan usianya. Wa a'tahu muhlatan liyaktasiba a'malan salihah. Allah berikan kesempatan lagi untuk dia menambahkan amalan solehnya. Wa yasta'tibu mimma fata minat taqsir. Demikian juga Allah berikan kesempatan dia untuk bertaubat dari apa yang terluput darinya. Wa hiya ni'matun tastahiqqu syukr lillahi ta'ala 'alaiha. Maka bangun dari tidur ini merupakan nikmat yang sangat layak kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira anna al-insana idza arada an yashkura hadhihi an-ni'mah haqqa syukr fa 'alaihi an yaqtadi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seorang ingin bersyukur terhadap nikmat dari bangun tidur ini, hendaknya dia memperhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab ketika bangun tidur ini. Ya, fima kana yaf'aluhu wa yaquluhu 'inda qiyamihi min naumi. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat ketika bangun dari tidur. Wa ana adhkuru ma tayassara min dzalika insyaallah ta'ala fa aqul. Kemudian kata beliau, saya akan sebutkan beberapa adab berkaitan dengan bangun tidur ini. Yang pertama kata beliau, musyahadatu ni'matillah ta'ala. Ya, kita harus meyakini bahwa yang namanya bangun dari tidur itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini ini merupakan nikmat. Ya, sehingga kita syukuri nikmat tersebut. Ya, di antara bentuk syukurnya yaitu kita berdoa ketika bangun tidur dengan doa yang insyaallah nanti kita akan sebutkan. Ya, kita yakini bahwa bangun tidur merupakan nikmat dari Allah. Kata beliau, wal maqsud an yushahidal mar' biqalbihi ni'matallahi ta'ala alaihi idh ahyahu ba'dal maut. Ya, maksudnya yaitu seorang itu meyakini dengan hatinya bahwa bangun tidur ini merupakan nikmat. Kenapa? Idh ahyahu ba'dal maut. Karena Allah telah hidupkan dia setelah ia wafat. Ya. Dan memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala namakan tidur itu sebagai wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan
jiwa-jiwa yang memang sudah tiba ajalnya. Ya, Allah tahan orang yang tertidur, kemudian ditahan jiwanya, ya, kalau memang sudah tiba ajalnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Adapun yang masih memiliki kesempatan hidup, yang masih memiliki ya umur, maka Allah SWT akan lepaskan ruhnya kembali ke tubuhnya. Ya, maka Allah SWT namakan tidur sebagai kematian. Ya. Kemudian adab yang kedua, mashul wajhi lil yadain atau bil yadain. Ya. Adab yang kedua yaitu ketika seorang bangun tidur, usap kedua tangan ke wajah. Usap kedua tangan ke wajah. Usapkan dua tangan kita ke wajah. Wa dzalika li izalati atharin naum. Yang demikian itu untuk menghilangkan efek tidur. Ya. Karena kalau tidak diusap kadang ya masih sulit rasanya kita bangun. Ya, harus diusap dulu ya supaya ya, efek tidur itu hilang. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maimunah thumma sayqadha Rasulullah famasaha an-nawm 'an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-'ashra al-ayat khawatim surati Ali Imran. Kata Abdullah bin Abbas, suatu ketika aku pernah menginap di bibiku yaitu Maimunah. Ya. Maimunah salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma stayqadha Rasulullah famasaha an-nawm 'an wajhihi biyadihi. Kemudian Rasulullah bangun dari tidur dan mengusapkan tangannya ke arah wajahnya. Thumma qara'a al-'ashra al-ayat khawatim surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, maka hadis ini menjelaskan kepada kita dua adab di antara adab ketika bangun tidur, yaitu mengusap wajah, kemudian membaca penutup dari surat Ali Imran, yaitu 10 ayat terakhirnya. Ya, dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Terus sampai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya wasbiru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah ya, wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabarlah kalian, usahakan kalian terus berada di atas kesabaran itu, dan bertakwalah kalian kepada Allah ya agar kalian beruntung. Ya. Jadi ya ini ayat yang bisa kita baca ketika kita bangun tidur. Ya, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian adab yang ketiga, zikrullah. Ya, kata beliau yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bentuk zikirnya ada beberapa macam. Ya, beliau menyebutkan yang pertama yaitu kita ucapkan zikir yang ini ma'ruf, ya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, menghidupkan kita setelah kita wafat, dan kepadanya lah kita kembali. Ya, lihat Nabi SAW menyebutkan tidur dengan kata kematian di dalam doa ini, karena memang tidur ini bagian daripada kematian. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan mengenai hubungan ruh dengan badan, setidaknya ada 6 hubungan. Hubungan yang pertama yaitu ketika ruh ya masih ada di alam rahim, ya, ketika awal ditiupkannya ruh. Ini ada kondisi tertentu. Ya, dia berbeda dengan kehidupan dunia. Kemudian kondisi kedua ketika seorang ya terlahir di dunia, ya, ini kondisinya berbeda. Kemudian ketika
seorang tidur, ini juga kondisinya berbeda. Kemudian ketika seorang ada di alam kubur, ya, ini juga kondisinya berbeda. Kemudian nanti kondisi di akhirat, ini kondisi yang paling sempurna, ya, dan sebelumnya kondisi sebelum ya ditiupkannya, jadi kurang lebih ada 6 kondisi. Ya, jadi ya, kondisi ruh yang paling sempurna adalah di hari kiamat. Adapun ya di dunia, mayoritas ya sesuatu itu terasa pada badan kita, walaupun ruh terasa juga. Ya, kalau kita misalkan terjatuh, maka mayoritas yang sakit itu tubuh kita, walaupun ruh ini ikut terasa sakit. Adapun nanti di alam kubur, yang lebih mayoritas adalah ya berkaitan dengan ruh, walaupun badan akan merasakan sakit juga. Ya, oleh karenanya jelas keliru ya orang yang membuat film ya dengan judul siksa kubur, ya, kemudian menggambarkan bahwa seolah-olah azab kubur itu bisa dirasakan oleh orang yang hidup. Ya, mereka niatnya bagus ya, ingin menyadarkan manusia akan adanya siksa kubur, namun tentu caranya tidak sesuai dengan aqidah al-sunnati wal jamaah. Ya, maka ya ini kondisi ruh ketika di alam kubur, mayoritasnya untuk ruh, ya, dan nanti di akhirat ketika tubuh-tubuh manusia semuanya dibangkitkan lagi, ya, walaupun setelah hancur itu akan dibangkitkan lagi, ya, dan masing-masing manusia akan bangkit dari tulang ekornya, ya, tersisa, ya, kemudian akan bangkit kembali. Maka ketika itulah kondisi ruh sempurna, ya, baik badan maupun ruh akan merasakan nikmat atau azab sesuai dengan tempat dia di akhirat. Ya, dan di dunia pun ada hal yang menunjukkan adanya kondisi ruh yang berbeda, yaitu ketika kita tidur. Ya, ketika kita tidur misalkan, maka kalau seandainya kita mimpi dikejar-kejar oleh hewan buas misalkan, maka yang mayoritas merasakan itu adalah ruh kita. Ya, namun tetap badan akan merasakan kondisi itu. Buktinya ketika kita bangun, maka badan kita atau ya tubuh kita merasakan capeknya. Ya, bahkan sebagian orang itu ngos-ngosan ketika bangun. Ya, kenapa? Ketika ditanya ternyata baru mimpi dikejar singa misalkan. Ya, maka yang mayoritas dalam kondisi mimpi adalah ruh, walaupun badan pun ikut merasakannya. Ya. Maka ini diantara zikir yang bisa kita ucapkan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian zikir yang kedua, ya, yang bisa kita ucapkan juga, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau hasankan, yaitu doa Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Ya, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Lihat, ya, Nabi SAW menjelaskan kepada kita ketika kita tidur itu kondisinya berbeda, tidak menyambung 100% dengan tubuh kita dan tidak berpisah 100%. Ini ada kondisi khusus. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi, dan menjadikan tubuhku sehat sehingga aku masih bisa bangun. Ya, wa adzinali bidzikrih, dan Allah masih mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Dan ini bagusnya diucapkan setelah zikir yang barusan. Zikir dulu kemudian mengucapkan ini. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi ya wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. Kemudian membaca 10 ayat dari surat Al-Imran yang tadi telah kita sebutkan, 10 ayat terakhirnya. Kemudian yang keempat, ya, ada zikir khusus ketika seorang terbangun di malam hari. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit, bahwasannya ketika seorang terbangun di malam hari hendaknya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini zikir yang kalau kita terbangun di malam hari, misalkan anak kita nangis, ya, anak kita ingin minum, ya, atau kita terbangun karena nyamuk misalkan, ya, atau karena hal sesuatu yang menjadikan kita bangun, ya, maka kita ucapkan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Dan ya, disebutkan bahwasanya keutamaannya sangat besar sekali. Apa itu? Jika dia berdoa, setelah dia mengucapkan ini, doanya akan dikabulkan. Jika dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Dan jika dia salat, maka salatnya akan diterima. Ya, ini ya diantara keutamaan kita mengucapkan zikir ini. Kemudian adab yang kelima, wa yaqulu idza qama min naumihi faza'an. Ya. Dan kalau seandainya, ya, atau zikir yang kelima, ya, kalau seandainya seorang terbangun dalam kondisi kaget, jika seorang terbangun dalam kondisi kaget, maka bisa mengucapkan doa ini, ya, doa yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan sanadnya hasan dalam Sahihul Jami', ya, yaitu ucapan a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa an yahdurun. Ya, ini bisa kita ucapkan kalau kita bangun kaget. A'udzu bikalimatillahi tammah, ya, min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya. Ini sangat baik kalau kita ucapkan ketika kita bangun terkaget. Ya, misalkan bangun setelah mimpi buruk, ya, seperti tadi mimpi dikejar-kejar singa, ya, mimpi dikejar penjahat misalkan. Ya, mimpi mau dibunuh orang, mimpi diseret ke api, ya, mimpi dijatuhkan ke jurang, maka kita bangun dalam kondisi kaget, maka kita ucapkan zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya, ini sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian adab yang keempat, ya, setelah kita berzikir, yaitu at-tasawwuk, kita bersiwak. Ya, kita bersiwak. Wa dzalika li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana la yanamu illa wasiwak inda ra'sih, fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwasanya, ya, Ibnu Umar bercerita Nabi SAW itu tidak tertidur kecuali siwaknya ada di sebelah kepalanya, dan kalau bangun maka beliau akan mulai bersiwak. Ya. Wa fi dzalika tatyibun li raihatil fami. Ya, dengan bersiwak itu akan menjadikan harum aroma mulut kita. Wa izalatun li raihatil lati qad tataghayyar bisababin naum, atau menghilangkan aroma yang, ya, merupakan efek dari tidur kita. Lakin yanbaghi ja'la siwaki fi kis, namun hendaknya siwak itu dibungkus dalam plastik. Au dakhil waraqatin matwiyah, atau dibungkus dalam kertas atau tisu. Au nahwi dzalik hatta la yata'arrad li an tamshiya alaihi hasyra au nahwu dzalik fatasabbabahu lahul adza. Ya, tujuannya apa? Supaya jangan sampai serangga berjalan di atasnya, membuat kotoran di situ, kemudian dimasukkan ke mulut. Tentu ini akan sangat berbahaya bagi kita. Ya, jadi
Ini di antara sunnah, yaitu kita meletakkan siwak di sebelah kepala kita. Namun siwak ini pun bisa dengan menggunakan sikat gigi, ya. Dan ini memang lebih familiar di zaman kita sekarang, ya. Dan kalau kita buka pembahasan siwak di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, itu boleh siwak dengan apapun, ya. Bahkan dengan jari atau dengan kain, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Disebutkan dalam riwayatnya bahwa beliau itu kalau tidak ditemukan siwak, maka siwak dengan kain, ya. Namun ini mungkin tidak familiar di zaman sekarang. Di zaman sekarang sudah ada sikat gigi, ya. Namun tentu sikat gigi ini tidak baik kalau dilakukan terlalu banyak, ya. Sementara kalau siwak itu disunahkan dalam banyak kesempatan, ya. Ketika bangun tidur, ketika hendak wudu, ketika hendak sholat, ketika hendak baca Quran, ketika hendak masuk rumah, ya. Banyak kesempatan kita disunahkan untuk melakukan siwak. Dan ini rasanya akan merusak gigi kalau kita lakukan dengan menggunakan sikat gigi dan pasta giginya, ya. Maka sikat gigi dan pasta gigi ini, ya, bisa kita niatkan untuk bersiwak, namun tentu tidak bisa sesering yang dilakukan dengan menggunakan siwak arok, ya. Dan siwak yang terbaik adalah siwak yang berasal dari kayu arok, ya. Siwak yang kayu basah itu yang biasa dijual di, ya, tanah suci, kota Mekah, kota Madinah, atau di tanah Arab secara umum. Dan alhamdulillah ini pun sudah ada, ya, di toko-toko herbal biasanya, yaitu siwak yang sudah diawetkan, ya, dibungkus dalam plastik. Itu nanti ketika kita buka itu masih dalam kondisi basah, ya. Maka ini di antara sunnah ketika kita bangun tidur, yaitu sunnah dengan bersiwak. Kemudian kita masuk ke adab yang kelima, ghuslul yadaini salasan, yaitu kita cuci tangan kita sebanyak 3 kali ketika bangun tidur. Ay ghuslul yadaini salasa marratin qabla idkhalihimal ina, yaitu sebelum kita memasukkan tangan ini ke bejana, ke ember atau ke gayung misalkan, ya. Maka cuci dulu 3 kali. Dan ini di luar 3 kali yang untuk wudu. Ini khusus ketika kita bangun tidur. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan." Jika seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan langsung celupkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena seorang itu tidak tahu di mana, ya, ketika malam tangannya bermalam, ya, di mana tangannya bermalam, ya. Karena bisa jadi tangan kita ini bermalam ternyata, ya, menyentuh hal-hal yang najis, ya, menyentuh area kubul atau dubur, ya. Maka tidak baik kalau langsung dimasukkan ke dalam bejana. Wa dzalika adabun rafi'un minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adab yang tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innan naim qad ya'raq wa yahuq jasadahu biyadih. Karena bisa jadi, ya, orang yang tidur berkeringat kemudian garuk-garuk badannya, wa qad yahiqu a'dha'ahu tanasuliyah. Bisa jadi ia menggaruk, ya, area untuk membuang airnya, ya, area sensitifnya. Wa huwa naimun la yadri. Padahal dia ketika itu dalam kondisi tidur dan tidak sadar. Wa yubashir mawadhi'al adza biyadihi, atau ia menyentuh hal-hal yang najis dengan tangannya secara langsung, ya, ke area duburnya. Maka tidak sepantasnya seorang langsung masukkan tangannya ke dalam bejana ketika bangun tidur. Fali ajli dzalika hasan nabiyyu ala hadzal adabil azim. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan adab yang agung ini. Wa kadzalika qabla al-wudu min samburul miyah. Demikian juga sebelum kita wudu walaupun dengan menggunakan keran. Jadi cuci 3 kali dulu, selain 3 kali mencuci tangan untuk wudu, ya. Yang bagi ghusl yadaini salasan qabla al-madbadha wal wudu wa nahwihi.
Ya, jadi sebelum wudu cuci saja 3 kali khusus, kemudian baru wudu. Ya, apalagi kalau mau langsung kumur-kumur ya, maka tentu ini ya sangat-sangat ditekankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada berikutnya yaitu al-wudu. Ya, yaitu berwudu sebagaimana wudu kita untuk salat. Ini adab yang keenam. Adab yang ketujuh, al-istinsaru biquwwah thalathan. Ya, yaitu mengeluarkan air dari hidung dengan kuat sebanyak 3 kali. Ya, namun tentunya dimasukkan dulu airnya, kemudian dikeluarkan. Yani ikhrajul ma' minal anfi an tariqiz zafir biquwwati 3 marrat indal wudu. Yaitu keluarkan air dengan kuat sebanyak 3 kali ketika wudu. Wa dzalika liqaulih, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda. Ya. Ini menjadi dalil untuk adab nomor 6, 7 ya. Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka wudu. Falyastansir 3 marrat. Kemudian dia melakukan istinsar 3 kali. Keluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Karena syaitan itu menginap di hidungnya. Ya, ini diantara hikmah kenapa kita diperintahkan untuk istinsar 3 kali ketika wudu, terutama ketika wudu. Ya, keluarkan dengan kuat. Ya, atau misalkan kalau lupa, ya setelahnya pun tidak masalah. Ya, setelah wudu kita keluarkan air, masukkan air dulu, kemudian dikeluarkan secara kuat dari hidung kita. Ya, kemudian adab yang ke-8 yaitu salat. Ya, setelah kita bangun maka disunnahkan untuk salat, ya, yakni ba'dal istiqadh, yaitu setelah kita bangun dari tidur. Ya, ini kita laksanakan salat. Kenapa? Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa na'imun 3 uqad. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya syaitan itu mengikat 3 ikatan ketika seorang tidur. Ya, di tengkuknya atau di ubun-ubunnya. Ya, di ubun-ubunnya dengan 3 ikatan. Yadribu makana kulli 'uqdah 'alaika laylun tawil farqud. Ya, setiap mengikat itu ia mengatakan, malammu masih panjang, tidur lagi. Ya, malammu masih panjang, tidur lagi. Malammu masih panjang, tidur lagi. Fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat 'uqdah. Jika seorang bangun kemudian zikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Fa in tawaddaa in hallat 'uqdah. Kalau dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat 'uqaduhu kullah. Ya, kalau seandainya dia melaksanakan sholat, terlepaslah semua ikatan syaitan tersebut. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Sehingga di pagi harinya dia semangat, ya, tidak malas. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tidak melakukan ini, zikir ketika bangun tidak berzikir, tidak wudu, tidak sholat, maka tentu di pagi harinya akan menjadi jiwa yang malas, jiwa yang buruk. Ini adab yang ke-8. Adab yang ke-9 yaitu kita bangunkan keluarga kita. Ya, kalau kita sudah bangun, kita bangunkan keluarga kita. Ya, li sholati idza qama lailan. Ya, terutama untuk salat, ya, untuk salat malam. Kadzalika auladahu, demikian juga anak-anak kita. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan salat 2 rakaat ini, 2 rakaat bersama keluarga kita, atau kita laksanakan secara masing-masing. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza stayqadha rajul minal laili wa ayqadha ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat." Jika seorang bangun dari malam harinya, kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian keduanya melaksanakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini diantara keutamaan kita membangunkan keluarga kita
untuk melaksanakan salat. Wa idza abat zawjatuhu al-istiqadh li salatil lail ma'ahu fala ba'sa an yunabbiha binudhin. Kalau seandainya istri kita atau anak kita tidak mau bangun, maka tidak mengapa untuk dipercikan air. Ya, atau ya dipercikan atau diusapkan air ke wajahnya. Demikiannya ya bisa juga dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Kalau suaminya sulit bangun, bisa diusap dengan air wajahnya atau dengan dipercikan air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla. Semoga Allah merahmati orang yang dia bangun dari malam harinya kemudian dia melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu fasallat. Kemudian ia bangunkan istrinya kemudian dia pun salat. Fa in abat nadhaha fi wajhil ma'. Kalau seandainya dia enggan maka dia percikan air di wajahnya. Demikian juga wanita, Allah akan merahmatinya ketika dia melaksanakan salat kemudian membangunkan keluarganya, dan jika enggan maka dia percikan air di wajah suaminya. Ini diantara adab yang ke-9. Kemudian adab yang ke-10, at-tabkir bil istiqadh. Ya, kita usahakan untuk bangun segera supaya kita kedapatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi semakin pagi bangun maka itu semakin baik. Terlebih lagi kita memiliki kewajiban salat subuh. Bagi laki-laki memiliki kewajiban salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian adab yang ke-11, dan ini merupakan adab terakhir ketika kita bangun dari tidur, yaitu tartibul firash ba'dal istiqadh. Ya, kita rapihkan tempat tidur setelah kita bangun. Ya, ini diantara adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang sangat memperhatikan adab, sangat memperhatikan kebersihan, sangat memperhatikan kerapihan. Bukan orang yang semrawut, orang yang tidak mempedulikan diri, kotor, dekil, kulehe, ya. Maka seorang muslim itu hendaknya memperhatikan adab-adab yang tadi telah disebutkan. Ya, ada 11 adab berkaitan dengan bangun tidur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan adab-adab ini. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.